Halo sahabat YouTube, channel ini RDK Channel ditolak monetisasi YouTube. Padahal videonya original dan kontennya konten tutorial YouTube. Anehnya bisa ditolak monetisasi YouTube karena melanggar kebijakan monetisasi YouTube. Nah, kebijakan monetisasi YouTube ini bukan karena kena konten digunakan ulang ataupun bukan kena konten berulang, bukan ya, padahal ini video rekaman layar dan menggunakan suara saya sendiri ya. Namun saya dapat email di tahun 2021 ini itu saya ditolak monetisasi YouTube karena melanggar kebijakan monetisasi YouTube ya. Saat ini saya tidak memenuhi syarat monetisasi YouTube ya. Nah, ini karena saya melanggar kebijakan monetisasi YouTube, yaitu mengenai metadata. Nanti saya jelaskan metadatanya seperti apa yang melanggar itu ya. Ini sebenarnya saya melanggar metadatanya ya, bukan masalah suara saya ataupun masalah thumbnail, bukan, tapi metadatanya itu paling penting ya. Jangan asal-asalan ngisi kata kunci ataupun yaitu ngisi yang metadata yang menyesatkan ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya akan memperbaiki videonya. Dulu itu sekitar 200 video. Saya perbaiki sampai 3 bulan. Ya, ini kan bulan Juli ya. Itu saya itu bukan melanggar karena seperti punya kalian ini ya. Ini kan punya subscriber itu kebanyakan yang kena digunakan ulang ya, ataupun konten berulang seperti ini. Tapi punya saya itu seperti punya Mas Olong, yaitu saat ini tidak memenuhi syarat monetisasi, yaitu melanggar kebijakan monetisasi. Nah, dia sudah meninjau permohonan karena dia sudah menyelesaikan videonya, metadatanya sudah selesaikan ya. Nah, begitu juga punya saya juga sama. Tapi saya lama banget sampai 3 bulan ya. Ini di bulan 10 baru saya disetujui. Karena apa? Karena saya harus menyelesaikan videonya ya. Selamat, channel RDK Channel telah diterima untuk bergabung dalam program partner YouTube. Nah, itu saya 3 bulan itu menyelesaikan videonya, metadatanya. Nah, ini saya tunjukin bagaimana cara memperbaiki metadata itu. Kita harus membuat metadatanya jangan menyesatkan, membuat video kita bisa ditolak monetisasi YouTube ya. Nah, kita lihat di sini, yaitu kita pilih kelola video ya. Ini salah saya bukan salah di thumbnail ataupun judul, bukan, namun di bagian tag kata kunci ya. Kita lihat di sini. Nah, kita pilih video yang paling banyak. Biasanya mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu di video paling banyak ditonton ya. Nah, ini ya video yang paling banyak ditonton. Nah, ini ya, ini poin pertama yang membuat video kita banyak ditonton, banyak jam tayangnya, itu kita lihat di sini ya. Nah, misalkan saya bahas yang ini, cara daftar Google AdSense untuk YouTube Short ya. Nah, kita klik aja. Ini ada salahnya di mana video saya ini. Ini saya perbaiki per satu-satu ya, sampai 200 video dulu. Di tahun 2021 itu ditolak monetisasi YouTube karena melanggar kebijakan monetisasi YouTube, yaitu mengenai metadata ya. Saya tahu itu di metadatanya yang menyesatkan bikin ditolak monetisasi YouTube ya. Lihat di sini ya, ini sudah saya perbaiki dulu, namun saya dulu itu ngisi kata kuncinya ngawur ya. Di sini tutorialnya ngawur, ngisi kata kuncinya juga ngawur seenaknya sendiri. Akibatnya channel saya ditolak monetisasi YouTube, kata videonya original dan tentang tutorial YouTube. Nah, ngisinya kata kuncinya itu yang ngawur. Kuncinya bahas gaji YouTube Short, ngisinya gaji PNS. Ngawur lagi kan, ngawur, nggak nyambung dengan sesuai video. Lihat di sini. Kita ketik aja sebagai contoh ya. Saya dulu ngasihnya seperti ini, kata kuncinya gaji PNS, nggak nyambung sama tutorial YouTube. Nah, terus apalagi saya isi yaitu pembunuhan sadis, itu nggak nyambung lagi, tambah parah ya. Itulah yang membuat emang view-nya banyak tapi bisa ditolak, viewsnya banyak tapi ini kasar bahasa, yaitu berbau-bau kekerasan kalau pembunuhan sadis gitu ya. Oke, ini sebagai contoh saja. Kita metadatanya jangan ngawur, kita harus sesuai dengan yaitu isi video ya, jangan ngawur ngisi kata kuncinya ya. Ya, ini ngawur ya. Jangan diikuti. Kata-kata yang kasar jangan dimasukkan ke situ. Bahasa yang jorok juga jangan dipakai. Ya, jangan dimasukkan ke dalam metadata ini. Ya, kemudian di dalam tag ya, tagnya kita klik ya. Nah, di sini juga jangan menggunakan kata kunci yang
mengandung kekerasan seperti pembunuhan sadis, itu kita boleh, itu bisa melanggar kebijakan monetisasi YouTube kita. Maka video kita ditolak monetisasi YouTube walaupun video kita original. Karena itu menyesatkan ya. Misalkan saya isi gaji PNS, terus kita isi lagi yaitu pembunuhan sadis. Itu tidak nyambung. Video saya ini kan bahas gaji gitu short, malah ditambahin gaji PNS, nggak nyambung kan. Apalagi kita tambahin pembunuhan sadis, tambah nggak nyambung lagi, tambah parah ya. Nah itu jangan diikuti, jangan dimasukin ya, harus isi sesuai dengan kata kunci yang kita bahas ya, jangan ngawur ya. Itu hati-hati gunakan kata kunci itu ada yang bikin kita gagal monetisasi, itu kata kunci itu ya. Nah kita hapus saja. Nah kemudian kita kembali. Nah kemudian kita hapus saja, hapus perubahan ya. Nah kita kembali. Oke. Nah sekarang kita tidak cuma itu aja, kita harus menghapus kata kunci komentar yang mengandung spam ya. Itu kata-kata yang sering ditahan oleh tim YouTube ya. Kita cari yaitu komentar ya, komentar juga itu bisa ditolak monetisasi YouTube seperti subscribe, support ya, gotong royong. Nah itulah yang bisa ditolak monetisasi YouTube. Jika kita saling copy paste, saling gotong royong seperti itu ya, sama-sama semua itu pasti ditolak ya. Ini kita pilih yaitu ditahan, ditinjau. Ini komentar ini jangan ditahanin terus, kita hapus semuanya, videonya dibersihkan ya. Kita klik aja ini kolom kecil ini, kita klik ya, kita klik aja ini sebagai contoh, kita klik. Nah kemudian kita hapus semua ya. Jika komentarnya itu mengandung spam, itu bisa kita ditolak monetisasi YouTube ya, walaupun gitu kita original. Itu ngeri, kata-kata seperti subscriber itu bisa ditolak. Kalau ketikannya subscribe, nah itu bisa ditolak ya, kita hapus saja. Nah kemudian tidak hanya itu. Nah terus bagaimana untuk mengatasi konten yang berulang dan digunakan ulang? Ya nggak gimana kalau video short tidak bisa diedit. Kita lihat ya di sini ya, ini untuk video reaction, video short ya, itu tidak bisa diedit apapun, tidak bisa ya, video short. Apalagi video reaction susah diedit ya. Nah ini kita lihat ya, yaitu di bagian konten ya, kita buktikan di sini bahwa video short itu tidak bisa diedit yang sudah diupload ya, kecuali video panjang itu bisa diedit, bisa kita lolos monetisasi YouTube ya. Ini video sebagai contoh, ambil video reupload ya. Nah ini kita cari yaitu editor. Nah ini kita mau ingin perbaiki videonya tapi tidak bisa, video short tidak bisa diedit. Lihat di sini, kita tunggu ya, sedang loading. Lihat, dipotong videonya juga tidak bisa, diburamkannya juga tidak bisa, tambahkan audio juga tidak bisa. Ini video short tidak bisa diedit apapun, tidak bisa. Apalagi videonya reaction, susah, tidak ada perjuangan apalagi, susah. Video short itu terpaksa harus dihapus semua karena tidak bisa diedit, kecuali video panjang ya. Kita lihat dulu, kita kembali ya, kita cari video yang panjang, video reaction misalnya. Kita harus edit videonya, tapi editnya didiamkan juga tetap ditolak, dibisukan tetap. Nah dikira reaction juga sama kan, diam semua, diam, nggak ada suara ya. Kita harus menggunakan suara yang berbeda-beda, seperti saya suara apa kayak gitu, jangan semuanya sama. Kalau diam, semuanya diam semua, nggak ada suaranya semua, sama aja ditolak ya. Kita tambahkan musik aja, apa yang ada di YouTube ya. Nah ini video panjang bisa muncul, bisa diedit ya. Tetapi kalau video short tidak bisa diedit, mau video original ataupun video reaction itu tidak bisa diedit ya. Nah kemudian saya jelaskan apa bedanya antara konten berulang ya. Nah ini konten berulang, saya tunjukin konten berulang itu seperti ini. Saya ambil contoh, misalkan saya
cari itu titokan satu bus ya, ini titokan satu bus itu banyak banget reakodnya banyak. Saya juga ikut reakod video konten di channel yang baru ya. Lihat di sini ya. Ini channel pertama adalah yaitu Farel ya, Farel Prayoga ya. Nah ini channel saya yang baru. Nah ini channel Prayoga yang duluan ya. Ini juga reupload yaitu karena ini konten berulang, itu karena ngambilnya dari YouTube, dari TikTok, Facebook, Instagram, itu digunakan yaitu namanya yaitu konten berulang, dinamakan konten berulang karena mengambil video dari medsos, dari pihak ketiganya ya. Nah terus yang dinamakan konten digunakan ulang gimana? Nah, ini konten digunakan ulang, gunakan ulang, konten berulang. Nah ini konten yang digunakan ulang karena kalian merekam layar tanpa menggunakan suara. Kita mau main game atau merekam rekaman di HP itu kita keluarkan suara kita sendiri, keluarin semuanya. Ngomong apa kayak di situ ya, jangan diem baik ya. Kalau diem baik itu pasti ditolak monetisasi YouTube ya. Itu semuanya ditolak. Kita mau merekam apapun, mau main game ataupun merekam suatu kejadian, kita harus ngomong menggunakan suara kita sendiri ya. Mungkin sudah paham, ini konten digunakan ulang. Oke, mungkin di sini sudah paham untuk cara untuk mengatasi konten digunakan ulang dan konten berulang ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua.